Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jaya Jaya Wijayanti, lepur diningi panastuti, Jaya hadiri, ningkrat rahayu ilmu Jawa digawa, ilmu Arab digarap. Jadi memulailah sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kamu tutup dengan selamat selumun selamat. Insyaallah apa yang menjadi niat dan hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa setiap di channel, yang mana pada malam hari ini kita ingin menyampaikan bagaimana apabila kita ini supaya disukai oleh lawan jenis kita, terutama ibu-ibu yang punya usaha. Apabila kamu berdagang, ini ibu-ibu pemirsa setiap di channel, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, jangan meludah depan pintu, jangan meludah depan daganganmu, dan jangan membelakangi daganganmu. Apabila kamu misalnya jualnya keliling di kampung-kampung ataupun di pelosok-pelosok ataupun di kota-kota, apabila ada orang meninggal dunia membawa bandoso, nah itu jangan dilewati, menghindari tempat yang lain. Ataupun seandainya kepergok, kita kaget tahu-tahu ada, berikanlah sedekah ataupun memberikan uang. Ya 10.000, 20.000, syukur alhamdulillah lebih. Kenapa? Kalau kamu lakukan semua itu yang Mbah ceritakan tadi, insya Allah usahamu menjadi lancar. Di pagi hari orang belum bangun, kamu sudah bangun. Disitulah akan ditebar semua rezeki oleh Allah. Yang burung-burung keluar untuk mencari makan, pulang sore anaknya diberi makan, dia sendiri kenyang karena berangkatnya dari pagi. Begitu juga kita manusia. Setelah membuka warung, ada orang beli, pemirsa. Orang beli pertama uangnya jangan digunakan untuk kembalian ataupun untuk susu. Diusapkanlah ke daganganmu. Menggunakan apa? Sholawat Nabi, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini 99 kali. Pemirsa, setiap kamu sholat sunnah, maka kamu akan ditambah rezeki 100 kali, pemirsa. Tapi kalau 99 kali kamu disukai oleh lawan jenismu. Jadi kalau kita mau masih sekolah, mahasiswa ataupun kuliah, masa-masa pacaran, menggunakan itu insya Allah. Jadi sambil membaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di tangan kita lalu diusapkan ke muka kita. Insya Allah lawan jenis kita menjadi suka. Ini menggunakan selawat. Kalau setelah ini pemirsa, uang yang pagi tadi jangan bersusu, itu bisa dijadikan azimat pemirsa. Taruh di kotak untuk menarik rezeki uang yang lain. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Sambil diusap-usapkan pemirsa, uang tadi diusap-usapkan di kain ataupun di sembako yang saudara jual. Sallallahu ala Muhammad 100 kali pemirsa, insyaallah. Nah ini pemirsa, karena kita ini sebagai wong Jawa, ilmu Jawa digawa, Arab digarap. Siapa tahu adik-adik kita di sini tadi yang hadir di sini ada niat ataupun ada tujuannya, kita tanyakan langsung kepada adik-adik kita yang ada di depan kita ini pemirsa. Kira-kira apa yang jadi persoalan kalian di sini? Aku mau tanya Mbak Iwan. Ilmu pelet yang manjur yang paling ampuh itu gimana? Jalan goyang, nak boleh jalan goyang. Cuman kayak jalan goyang ini kamu harus puasa ataupun tirakat, karena harus ditebus dengan laparnya kita ataupun puasa kita. Jalan goyang, ilmu jalan goyang yang sudah Mbah lakukan ya banyak, terutama ya artis-artis
adalah pemirsa. Jadi menggunakan ilmu jalan goyang. Tapi bisa juga menggunakan alat media untuk menjadi daya tarik kita supaya disukai lawan jenis kita. Tapi banyak juga yang digunakan untuk gigolo, jadi untuk laki-laki ya. Mohon maaf ya, pelacur itu bukan hanya laki-laki, perempuan pun ada, laki-laki pun ada. Kalau perempuan itu pelacur, kalau laki-laki gigolo. Itu menggunakan ini, tikus celurut. Jadi tikus yang kepalanya monyong, ada apa kayak belalainya. Nah itu dikubur hidup-hidup. Setelah 40 hari diambil tulang belulangnya, ditaruh di atas sungai. Nanti yang tenggelam tidak mengapung, itulah yang kamu ambil. Yang mengapung biar hilang. Nah yang tenggelam itu kamu ambil, kamu kantongin, kamu sebut, hei jin penunggu belulang ini, kamu saya jadikan jimat supaya orang suka kepadaku. Simpan di dompet. Supaya apa? Kamu disukai oleh lawan jenismu. Itu tidak menggunakan puasa, hanya menggunakan ritual bajing, bukan bajing, tikus celurut pemirsa. Tikus celurut, bukan tikus ini, kayaknya kucing itu nggak mau kalau tikus celurut ini. Jadi tikus celurut itu bisa untuk ilmu pelet. Kalau gagak untuk sate, dibuat sate, ditukar uang dengan genderuwo, dibakar di malam hari, lalu dikipas-kipas di pohon rina. Tapi sekarang ini sudah nggak ada seperti itu pemirsa. Itu sama aja hampir mitos. Tapi kalau zaman dulu memang digunakan untuk kekayaan, untuk memanggil genderuwo, tukeran dengan uang, apa 1 miliar, apa setengah miliar. Tak kasihkan sate ini, tapi saya minta uang, seperti itu. Tapi sekarang ini nanti gagaknya udah dibunuh, dibuat sate, ternyata nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ilmu ini yang tikus celurut, sampai sekarang pun udah banyak yang menggunakannya dan banyak keberhasilannya. Beda dengan puter giling ya. Kalau puter giling ini orang yang hilang itu bisa kembali. Itu hanya mengambil tanah saja. Mengambil tanah lalu didoakan, ditempelin di temboknya yang anaknya hilang itu, kamu asalnya dari tanah, nanti kembali ke tanah, pulang. Tapi ada doanya. Doanya ayatnya panjang. Ayatnya panjang. Kalau saya ucapkan di sini belum tentu kamu hafal. Tapi kalau kamu mau coba-coba ya nggak apa-apa. Pakai ambil tanah, diambil segenggam yang kira-kira dia lewati, lalu diucapkan dengan membaca ayat kursi, dengan membaca 3 kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad tadi, dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 kul dibaca, ditiupkan ke tanahnya, lalu ditempelkan di tembok. Pencuri pun seperti itu. Misalnya kamu hilang barang yang kira-kira dilewati pencuri itu, tapi ini bukan ditempelkan di tembok. Kalau pencuri, ambil tanahnya, kamu goreng, tapi jangan pakai minyak tanah. Goreng, siapa yang ambil barangku ini semoga cilaka, apa kamu yang muntah darah apa bagaimana. Tapi itu ada doanya juga, supaya barang kita nggak kembali, tapi orang yang ngambil barang kita menjadi sakit-sakitan. Itu bisa. Kalau melumpuhkan orang yang kebal supaya dia nggak kebal lagi, misalnya ada pencuri, perampok, dia kebal, ditembak nggak mempan, dibakar nggak mempan, dibacok nggak mempan, tancapkan dulu senjatamu ke tanah. Kamu asalnya tanah, kembali ke tanah. Kamu baca, walaupun bacaan kamu hanya selamat, apalagi kamu baca dengan ayat suci Al-Quran, jebol orang itu mempan. Yang awalnya orang itu kebal menjadi tidak kebal, karena manusia asal dari tanah kembali ke tanah. Sudah sering terjadi seperti itu. Karena pernah minta tolong dengan Mbah, gimana solusinya Mbah? Udah, tancapkan senjatamu. Waktu itu ada unjuk rasa perusahaan dengan Pam Swakarsa dengan masyarakat, jebol. Walaupun kebalnya kayak apa, orang itu jebol. Nah
ini yang perlu saya sampaikan pada pemirsa setia Budi Channel. Ini tentang pelet, tentang pencurian tadi ya, banyak yang Mbak sampaikan. Karena kalian datang ke sini saya hargai, karena dunia ini bisa dirubah